Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Acilata Nadia dengan NIM 2502614 akan membahas peduli lingkungan di Indonesia. Berita yang pertama itu ada dari menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bahwa Indonesia memproduksi sekitar 56,63 juta ton sampah per tahunnya. Namun yang tercatat dikelola hanya sekitar 22,09 juta ton. Berita yang kedua yaitu studi global menyebutkan bahwa polusi termasuk hasil dari limbah plastik dan limbah industri punya kontribusi besar terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Berita ini membahas tentang paparan timbal pada anak-anak, bahwa paparan timbal pada anak-anak akan merugikan perekonomian di Indonesia. Berita yang ketiga yaitu temuan bahwa di kawasan industri dekat Jakarta, impor limbah logam atau scrap mengandung radioaktif telah terjadi, atau 22 pabrik di zona industri dekat Jakarta terkontaminasi cesium 137. Sementara cesium 137 tersebut adalah bahan radioaktif yang berbahaya dan dapat menimbulkan dampak kesehatan, seperti contohnya kerusakan sel, peningkatan resiko kanker, dan sindrom radiasi akut. Berita yang keempat yaitu tentang masalah kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap, yang juga bagian dari kerusakan lingkungan dan limbah udara. Dari keempat berita yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa lingkungan kita menghadapi banyak tekanan, seperti limbah plastik atau industri, pengelolaan sampah yang belum optimal, polusi udara, kontaminasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terkontaminasi cesium 137, dan semua ini mempengaruhi kesehatan ekosistem bahkan identitas di masa depan. Dari semua permasalahan lingkungan yang telah saya bahas, solusi yang pertama yaitu dimulai dari diri kita sendiri, seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri supaya mengurangi sampah plastik. Dan cara sederhana itu menunjukkan bahwa cinta tanah air, karena kita menjaga alam Indonesia yang menjadi identitas bangsa kita. Solusi yang kedua itu pemerintah harus tegas sama perusahaan yang buang limbah sembarangan, karena dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa semua orang itu berhak atas lingkungan yang sehat. Jadi penegakan hukum lingkungan itu termasuk menjalankan konstitusi. Solusi yang ketiga itu masyarakat juga harus berkontribusi dalam musyawarah warga untuk menjaga lingkungannya, seperti gotong royong, menjaga lingkungan atau bersih-bersih lingkungan bersama. Dan solusi yang keempat itu pemerintah dan masyarakat bekerja sama menjaga alam supaya nggak rusak. Kalau lingkungannya bersih, rakyat sehat, pangan cukup, dan ekonomi stabil, otomatis pasti negaranya juga kuat. Jadi menjaga lingkungan sama aja kayak menjaga kekuatan bangsa.